Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana ketika sidang di KIP kemarin, kuasa hukum dari Mas Wapres Gibran ternyata sudah membawa 14 dokumen kelengkapan untuk membuktikan bahwa ijazah S1 serta penyetaraan SMA Mas Gibran itu sah dan tidak abal-abal. Ini sekaligus membantah tuduhan liar dan omon-omon dari gerombolan teroris serta peneliti yang namanya Bonatua. Nah, ngomong-ngomong soal Bonatua nih teman-teman, saya mendapatkan sebuah kabar yang sangat mengejutkan bahwa ya mungkin kalian lihat Abdullah Al-Katiri yang menjadi kuasa hukum Tifa beberapa hari kemarin kan selalu mendampingi Bonatua dan ternyata dia juga menjadi kuasa hukum Bonatua. Tapi kemarin Bonatua tiba-tiba memecat Abdullah Al-Katiri. Waduh. Ada apa ini? Padahal sidangnya, kasusnya belum kelar teman-teman. Tapi di tengah jalan dipotong Abdullah Al-Katiri. Ada apa ini? Apakah memang gerombolan pembenci ini sudah terpecah belah? Kayak gelas jatuh, udah pecah berkeping-keping. Ataukah karena ini ada selek di antara mereka? Ataukah ada pembagian upeti yang tidak merata? Kira-kira yang mana teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana kuasa hukum dari Roy Suryo yakni Ahmad Kozinudin diduga merendahkan petugas dari kejaksaan sambil memaki-maki dan memarah-marahinya. Nah, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kami datang mau ngerampok Kejaksaan Agung, nggak berani juga rakyat ngerampok Kejaksaan Agung. Apa urusannya? Saudara ini baru jadi aparat level segini saja sudah semena-mena. Saudara ini baru jadi aparat level segini saja sudah semena-mena. Apalagi saudara mendapatkan amanah yang lebih besar. Pemimpin itu pelayan, saudara camkan itu. Camkan itu. Publik kembali digegerkan oleh gugatan atas keabsahan ijazah Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Subhan menuding ijazah SMA Gibran tidak sah karena ditempuh di luar negeri, sehingga dianggap tak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Namun belakangan, kuasa hukum Gibran membawa 14 dokumen sebagai bantahan terhadap tudingan tersebut. Menurut mereka, berkas-berkas itu akan membuktikan bahwa riwayat pendidikan Gibran telah diakui secara resmi baik oleh institusi pendidikan tempat ia menempuh studi, maupun dalam proses penyetaraan ijazah. Status hukum Gibran sebagai wapres pun tetap disangga, sementara proses hukum berjalan di pengadilan. Isu ini menunjukkan bahwa kejelasan data pendidikan bagi pejabat publik tetap menjadi fokus publik dan penegakan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, what happened with Bonatua Silalahi? Tiba-tiba di tengah jalan dia memfire lawyernya. Nah, ya, saya nggak tahu ya kalau dibilang istilah dipecat. Ya sudah kita pakai bahasa fire, ya firing lawyernya. Tetapi kemudian dia sendiri mencabut kuasa. Dan permohonan terus apa enggak? Enggak, lanjut permohonan. Oh, permohonannya lanjut. Kan tadi pagi kan ada sidang sendirian dia. Oke, silakan. Apa yang Anda duga sehingga kok tiba-tiba Ya. Bonatua begitu? Pemahaman saya ya, Entar, dengan Bonatua udah sidang keberapa sebelumnya? udah bahkan yang Andri udah selesai. Kan kami kan ada 3. Oke. Yang Andri udah selesai bahkan sudah putus Ya. dan putusannya agak aneh juga. Ya, oke. Ya kan? Kemudian KPU dalam proses. Ya, Kita sudah pernah sidang Ya. sekali kalau nggak salah Ya. bahkan sampai mediasi kan. ya. Kemudian ini Kementerian Dasar dan Oke, Dikdasmen itu. Iya, itu masalah Gibran kan. Ya. Ada 2 ini. Oke. Iya. Dan Anda akhirnya di-fire untuk semua kasus itu? Nggak boleh mendampingi? Iya, semua. Karena Semua, oke. ya alasannya dia agar fokus sendiri dan sebagainya. Tapi kan agak kaget juga karena sebelumnya kan berbicara kita minggu depan mau begini mau begitu ya kan. Iya. Bahkan banyak dugaan dari masyarakat ya kan dengan cabutnya kita sebagai saya tidak sendiri loh, ada tim saya ada berapa? Oke. Ada 12 tim ini Artinya- penegak keadilan. Ya, artinya dia tidak lagi
pakai tim Tidak lagi didampingi lawyer, kira-kira gitu. lawyer, iya. Kebetulan kan saya koordinatornya Ya. gitu, iya kan? Itu kami juga banyak dugaan itu sehubungan dengan pertemuan komisioner atau hakim ya, Ya. untuk pada masyarakat hakim ya. Ya. Komisioner ini dengan Kapolri, Ya. ya, Kapolri. Kapan pertemuannya? Komisioner. Jadi tanggal 4 atau tanggal 5 saya tidak tahu, Ya. tapi sehari setelah itu baru ada pencabutan ini. I see. Banyak dugaan ada hubungannya. Oke. Dan juga saya melihatnya dalam press conference dari baik Kapolri dan itu hakimnya hakim-hakim kita itu, Ya. bukan hakim yang perempuan. Hakim yang menangani dua itu, ya tiga itu, Ya. Andri, kemudian di Dasman Ya. dan KPU. Ya. Ya. Tapi satu hal lagi ya, yang menarik itu kan putusannya kan menolak semua permohonan tanpa pengecuali keseluruhan, Ya. ya kan? Tapi kok kami sebagai lawyer yang terbiasa menerima putusan-putusan seperti itu, langsung kami protes bahwa kami akan melakukan Banding. ya artinya Apalah. langkah hukum lebih lanjut. Ya. Tapi in the same time Bonatua mengatakan saya terima. Oke. Saya jadi bingung. Iya. Lah, terus untuk apa menggugat selama ini? Iya. Dong putusannya ditolak kok tanpa pengecuali keseluruhan. Oke. Kok diterima? I see. Padahal Kami sebagai lawyer ini- menurut hukum acara di sana ada nggak mekanisme bandingnya? Bandingnya ada, banding. Bandingnya kemana? Iya nanti terakhir ke PT UN kan. Oh iya. Iya. Pada akhirnya ini putusan ini nanti diuji di PT UN. Yes, Tapi kalau sudah diterima kan selesai. Game over. Oke. Nah ini juga Iya. Kalau kami lawyer pada menanyakan loh kok begini. Kami tidak terbiasa selama putusan itu Iya, terbalik demikian juga kalau Iya. dikabulkan, kemudian pihak lawan alasannya dia karena dia tidak menguasai. Andri kan itu. Andri tidak menguasai. Iya. Gitu loh. Lah menurut saya kenapa putusannya tidak mengatakan bahwa Andri harus memaksa Iya. atau dan sebagainya lah. Artinya Iya. ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh Andri Iya. untuk memenuhi undang-undang itu gitu loh. Oke, I know. Ya, Padahal ada pidananya loh di situ. Iya. Oke. Iya. Mengenai Bonatua tadi, this is a question, ya, questionable. Why? Iya. Bonatua kemudian mencabut kuasa dari grup Iya. pembela penegak keadilan. Apakah notabene, hubungannya karena ada perkara yang lain? yang jelas tim ini memang tim yang membackup RRT juga. ya, coba kita lihat untuk yang daerah itu. Iya. Apa mereka juga menghentikan lawyernya atau yang melanjutkan? jelas Tapi ketika saya kritik sedikit aja, Anda langsung bergerak. Gimana? Udahlah, kalau gitu kita hentikan aja dialog. Jangan dong, harusnya saya yang bisa menghentikan atau melanjutkan. Makanya saya minta Bang Faisal, sebentar saja, sebentar. Saya mau minta kata kuncinya Bang Refli tadi kan belum terjawab tuh apa yang Anda lempar ke Bang Refli. Silakan Bang Refli, lanjutkan dulu. Iya, jadi kita itu harus saling menghargai sikap masing-masing orang, ya kan? Jangan memaksakan, tuh kan? Jawab lagi. Karena yang paksa. Nah, kan? Doni, lebih baik kita berhentikan aja nih. Enggak. Silakan Bang Refli, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bang Refli. Ya orang ini kan sebenarnya politisi ya. Kenapa kok dia tiba-tiba disebut sebagai ilmuwan atau Siapanya nih? si Dodi siapa namanya? Ridho Ridho. Rahmadi. Ridho Rahmadi. Jadi kelihatan banget bahwa dia ini ingin menghilangkan jejaknya sebagai politisi agar terkesan objektif gitu kan. Oh iya. Tapi sepanjang 1 jam video dia tuh ngarang semuanya gitu loh. Termasuk yang menyebut salah satunya bahwa menyebut buku itu ilmiah. Dari mana bisa disebut ilmiah? Gitu. Karena Bukunya Jokowi ini ya. ya Jokowi white paper ini karena sebelum dia disebut ilmiah pertama dia itu harus ada pengujian dari Apa itu? diuji oleh tokoh-tokoh independen. Oh ini buku itu. Buku itu Peer review lah gitu peer ya. review. Buku itu harus minimal masuk jurnal dulu lah. Ada yang review, ada yang ini cacat logikanya, ada yang itulah. Ya. Ada yang membahas ini atau dia dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang kredibel misalnya, yang diakui, Ya. universitas misalnya. Jadi kan bisa teruji. Nah, buku ini kan enggak. Dia dicetak dulu baru kemudian diklaim sebagai ilmiah. Kemudian ketika orang bertanya-tanya pembandingannya apa, ininya. Pokoknya syarat-syarat keilmiahannya tuh enggak terdukung gitu. Ya. Nah, saya heran kenapa seorang yang katanya ahli IA yang kuliahnya sangat lama di luar negeri tadi bisa mengatakan bahwa buku ini ilmiah.
bahkan dengan bahasa yang berbunga-bunga. Mustahil dibantah. Mustahil dibantah gitu loh. Seolah-olah sudah kayak wahyu yang nggak mungkin salah. Itu kan bahaya, klaim yang sangat berlebihan, menyesatkan dan berbahaya. Cara akal sehat saja ya, Mas Wapres itu masih usianya masih kurang dari 40 tahun. Ya, kalau dia ingin coba melakukan kudeta misalnya gitu ya, ini kita hitungan rasional aja nih, hitungan kudeta misalnya di tengah jalan, sisa periodenya Pak Prabowo tinggal 2 tahun misalnya, 2 atau 3 tahun, ya, itu masuk hitungan 1 periode tuh. Terus kalau Mas Wapres menggantikan Pak Prabowo menjadi presiden, lalu mencalonkan lagi terpilih menjadi presiden, hitungan kita, hitungan saya juga, itu berarti kalau dia di tengah jalan menggantikan Pak Prabowo, yang dimaksud tadi gitu kudeta, cuma 7 tahun. Dia berkuasa menjadi presiden, yang sekarang usianya masih sekitar 38 nih. 45 tahun pensiun dari politik, bro. 45 tahun pensiun dari politik. Lagi gagah-gagahnya. Yang saya aja udah mau gocap nih gitu loh. Umur masih semangat betul secara politik. Mau kemana dia? Jadi secara logika common sense saja itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan rasa-rasanya si Mas Wapres bersabar lah dia. Iya. Maksudnya emang dia menikmati waktunya. Nah, orang-orang ini nggak bersabar gitu loh. Orang-orang ini justru yang fait accompli. Yang orang tidak mau melakukan kudeta, dibangun wacana kudeta supaya Pak Prabowo ngerasa bahwa memang ada musuh dalam selimut ini kan. Aman nih. Gitu. Barang-barang ini aman, bro. Barang ini aman nih. Malah bagaimana coba kayak Pak Jokowi, Mas Wapres, dia bicara ke kita jaga Pak Prabowo gitu. Ini kan supaya ini baik-baik. Dan kita mendoakan semua itu Pak Prabowo sehat. Selesai sampai 2029, bisa sampai 2034. Nah, orang-orang banyak yang mengklaim janganlah yang sesat-sesat gitu, karena mereka kan tidak langsung juga berinteraksi ya. Dan tidak juga, tapi secara akal sehat biar publik juga tahu ya, hitungannya secara politik aja kayaknya di usia 45 tahun pensiun secara politik itu menyiksa diri itu. Iya, lagi pula juga kalau misalkan kita lihat hitung-hitungannya secara real politik ya, kalau misalkan terjadi itu barang kudeta ya, itu optiknya bakal jelek banget ke Gibran. Betul. Gue ngerasa nih Bang, pasti Gibran juga ngitungan sendiri kayak, kalau misalkan gue kudeta pensiun 45 tahun optik jelek, wah, nama gue akan menjadi nama terkotor di modern Indonesia gitu. Jangan nggak sampai 7 tahun, 2 tahun berhenti nggak ada orang lagi. Itu risiko. Iya, bijak untuk Mas Gibran ini tuh untuk selalu berdampingan dengan Pak Prabowo. Betul gitu. Dan dia sangat menghargai ya, misalnya begini ya. Ini disampaikan langsung nih ke saya ya, karena saya udah bicara berdua sama Mas Wapres. Pertama, dia sangat menghormati posisi Pak Prabowo sebagai presiden. Dia pembantu presiden. Dia tidak mau melampaui Pak Prabowo tuh dalam hal apapun. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana nih menurut kalian tentang sikap dari Bonatua yang tiba-tiba memecat kuasa hukumnya, yakni Abdullah Al-Kathiri, yang juga menjadi kuasa hukum Tifa dan kawan-kawannya atau teroris. Dan ya ternyata gugatan Bonatua masih berjalan, sidang KIP masih berjalan. Ya ini nggak tahu nih, mereka pun bingung apa alasan Bonatua memecat kuasa hukumnya. Ya kalau kita dengarkan tadi Bonatua sih pengen fokus, tapi apa bedanya gitu ada kuasa hukum dan tidak ada kuasa hukum? Kan sama-sama aja. Malah kalau ada kuasa hukum lebih enak ya kan. Kita bisa lebih fokus membaca ketika sidang, ada kuasa hukum yang bertanya ya kan. Jadi enak gitu tektokannya. Tapi kenapa nih Bonatua? Dan rupanya Bonatua juga memiliki sikap yang sangat mengejutkan bahwa dia menerima seluruh putusan hakim yang menolak segala permohonan dari Bonatua. Dan ini membuat Abdullah Al-Kathiri bingung serta tim yang lainnya bingung teman-teman. Ya yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah memang Bonatua sudah sadar bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Roy Suryo CS? Ataukah ada pembagian upeti yang tidak merata di antara mereka? Waduh. Refli Harun pun bingung teman-teman. Refli Harun ini kan sudah menjadi kuasa hukum Roy Suryo CS juga. Dia baru tanda tangan kemarin. Dan apakah memang ini membuktikan kalau di tubuh teroris ini, di tubuh gerombolan pembenci ini, sudah terjadi perpecahan? Karena ya kalau kita dengarkan kemarin beberapa tayangan di mana Michael Sinaga mengakui bahwa Pak Jokowi benar-benar masuk ke UGM, yang dibuktikan dengan nama beliau ada di Koran Kedaulatan Rakyat,
Yang dimana di sisi lain juga ada Rismon yang tiba-tiba menyerang Pak SBY tanpa sebab apapun. Bukan tanpa sebab, sebabnya ya karena faktor banjir di Sumatera ya kan, yang mengenai pengalihan lahan, deforestasi hutan, dan lain sebagainya. Sampai-sampai Rismon ini memuji-muji Pak Jokowi dan mengakui kalau Pak Jokowi memang benar-benar kuliah di UGM karena menjaga hutan. Waduh. Ya ini pas dan sesuai dengan jurusan Pak Jokowi. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Langkah-langkah apa nih yang sebenarnya akan diambil oleh gerombolan pembenci ini? Ya, kalau kita lihat juga kan kemarin Andi Aswan juga sudah di BAP oleh polisi mengenai laporan dia terhadap Michael Sinaga dan juga Rismon. Dan laporan Rismon, laporan Rustam Effendi, laporan Roy Suryo terhadap Andi Aswan itu kan ditolak juga oleh Polda Metro. Waduh, ini pembenci ini semakin babak belur tiap hari ya teman-teman ya. Ya, kita lihat saja ya. Michael Sinaga bisa lolos dari kasus ijazah yang di Polda, ya mungkin dia nggak bisa lolos dari fitnah yang dilaporkan oleh Andi Aswan di Polres Metro Jakarta Selatan. Waduh. Dan tadi mengenai Ahmad Kozinudin yang diduga merendahkan seorang pegawai kejaksaan. Ini kan sikap yang sangat tidak terpuji dari seorang yang mengaku kuasa hukum. Marah-marah, mendikte, menjudge seseorang. Wah, ini kan konyol teman-teman. Kok bisa-bisanya gitu ada kuasa hukum modelan begini? Ya, saya jadi teringat dengan kata sahabat Egy Sujana yang agak besar badannya itu, saya lupa, yang berhadapan dengan Kozinudin di Rakyat Bersuara beberapa minggu yang lalu. Dia bilang, ya Roy Suryo saya sarankan ganti kuasa hukum Anda karena tidak memberikan pelajaran hukum yang positif. Ya, masuk akal. Dengan melihat tingkah laku dari Bang Empel, ya memang orang ini hanya ingin memenjarakan klien-kliennya teman-teman. Tidak punya jejak rekam yang baik gitu. Jadi ya wajar saja kalau banyak orang yang menganggap wah Roy Suryo ini pintar, gelarnya bagus, tapi kok milih kuasa hukum modelan Kozinudin. Ini kan aneh teman-teman. Tapi ya biarkan sajalah. Semoga Roy Suryo CS menjadi korban selanjutnya dari Kozinudin. Karena kan Kozinudin belum pernah nih menyelamatkan kliennya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.